Wafik diajak, "Fik, yuk cobain pakai cadar," katanya gitu. Terus habis itu dalam hati Wafik kan, ya kali hijab syari aja belum istiqomah masa disuruh pakai cadar. Bilang, muka lu jelek ya, makanya ditutupin. Di situ Wafik langsung, oh ini ya rasanya orang bercadar dikatain gitu. Wafik Malik, seorang muslimah penghafal Al-Quran. Kemampuan menghafal Al-Quran seorang Wafik Malik tidak ia dapatkan secara instan. Perjuangan panjang ia lalui termasuk jalannya untuk memakai cadar. Segala perubahannya hanya ia niatkan untuk menjadi muslimah yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebelum Wafik berhijrah, memang Wafik itu dari lahir emang terlahir dari keluarga yang agamis, dan alhamdulillah ingin orang tua Wafik itu pengen anak-anaknya semua itu jadi penghafal Quran dan keluarga yang emang paham benar akan agama gitu. Dan memang Wafik SMP sampai SMA itu lulusan pesantren, dan alhamdulillah di kelas 11 SMA Wafik mulai bercadar dan pakaian syar'i. Jadi pertama-tama Wafik itu dari SMP, bahkan dari bayi pun Wafik udah pakai jilbab, alhamdulillah. Terus pesantren SMP sampai SMA. Nah SMA ini Wafik kelas 10 di salah satu pesantren Bekasi. Di sana memang kurang, maksudnya dalam artian pakaiannya masih pakai yang ngatung atau jilbab yang kelihatan poninya dan segala macam. Dan di situ Wafik memang ahlaknya jadi makin menurun gitu, dan akhirnya orang tua Wafik dan Bang Taki setuju pengen mindahin Wafik ke salah satu pesantren yang bermanhajkan Ahlussunnah wal Jamaah di daerah Bogor. Nah mulai dari situ Wafik mulai berhijrah, bahkan memakai niqab gitu. Sebenarnya awalnya itu iseng-iseng doang, iseng-iseng karena gimana ya, jadi awalnya salah satu teman Wafik itu dia pakai cadar, emang udah 3 tahun pakai cadar dan banyak banget koleksinya. Dan di situ tiba-tiba pas habis sholat asar Wafik diajak, "Fik, yuk cobain pakai cadar," katanya gitu. Terus habis itu dalam hati Wafik kan, ya kali hijab syari aja belum istiqomah masa disuruh pakai cadar. Dan akhirnya Wafik yayain aja kan, diambil kaca cermin gede, dia keluarin semua koleksi cadarnya, dikasih sama Wafik satu set. Di situ Wafik dipakein sama dia, "Ih Fik, masya Allah," gitu, "udah pakai cadar aja," gitu. Di situ juga ada 2 orang teman Wafik pengen pakai cadar, dan akhirnya kita mulai sama-sama di situ kan, sedih terharu gitu kan. Wafik ngaca di diri Wafik tuh kayak, ini seriusan Wafik gitu, pantas gak sih Wafik pakai gini, karena dosa Wafik tuh masih banyak gitu kan. Dan dari situ, tapi sebenarnya kalau misalnya kita pakaian syar'i, berhijab, bercadar, itu tuh motivasi buat kita untuk memperbaiki akhlak kita gitu. Jadi jangan sampai orang-orang kan bilang akhlaknya dulu tuh perbaikin baru hijabnya gitu, salah besar gitu. Karena hijab ini kan udah kewajiban kita sebagai seorang muslimah gitu, dalilnya juga ada, udah jelas, kenapa kita nggak menjalani gitu. Jadi pakai hijabnya dulu, insya Allah dengan sendirinya kita akan memperbaiki akhlak kita gitu, semakin baik lagi, semakin baik lagi. Sebenarnya Bang Taki bilang tuh, jadi pesantren Hasmi ini memang guru-gurunya pakai cadar semua, dan emang bukan Wafik banget gitu, sengaja, karena biar insya Allah lah kalau di sini berapa hari aja insya Allah bisa langsung berubah gitu. Dan akhirnya emang terbukti omongan dia, hari keempat Wafik langsung pakai cadar, dan orang tua Wafik masya Allah gitu, maksudnya seorang Wafik yang anak pentolan gitu kan dulunya, kok bisa kayak gini, terharu, nangis gitu. Setelah memantapkan hati untuk memakai cadar, tak sedikit cibiran yang ia dapatkan. Ia pun merasakan cibiran yang pernah ia lontarkan sebelumnya kepada perempuan yang memakai cadar. Menurutnya, cibiran tersebut harus ia jadikan motivasi untuk selalu mengintrospeksi diri. Banyak banget sebenarnya hambatan. Pas Wafik masuk kelas 11 itu kan udah mulai bercadar tuh. Wafik bener-bener hapus postingan Wafik yang pakai cadar, pakai celana dan segala macam, Wafik hapus semua. Dan dari situ teman-teman Wafik tuh bingung, "Wafik kemana lo?" gitu.
kok dihapus-hapusin fotonya katanya gitu kan. Terus Afif bilang, insya Allah aku hijrah gitu, doain ya gitu, pakai cadar kata gitu. Nah dari situ, dulu kan masih zaman-zaman Aks FM ya, Aks FM itu benar-benar hujatan semua isinya, dari yang Wafik tahu itu walaupun anonim, Wafik tahu oh ini teman-teman Wafik, karena teman-teman Wafik tuh taunya Wafik tuh orangnya kayak gini, nggak mungkin lah secepat itu berubahnya gitu kan. Dan dari situ, dari sebelum pindah ke pesantren Hasmi itu, Wafik mau pindah ke salah satu pesantren juga di Bekasi, sama kayak Hasmi, bercadar semua. Di situ Wafik belum respect, malah menghina orang yang bercadar gitu, malah kayak ngatain gitu. Wafik pernah bilang kayak gini, muka lo jelek ya, makanya pakai cadar gitu, makanya ditutupin gitu. Itu nggak tahu kenapa mulut Wafik mengeluarkan seperti itu, dan akhirnya pas Wafik bercadar pun Wafik merasakan hal yang sama, cibirannya sama persis. Wafik mikir, oh ini karma kali ya gitu. Waktu dulu Wafik pernah bilang, jadi Wafik tuh lagi jalan sama teman-teman, kebetulan Wafik sendiri pakai cadar kan, teman-teman pada pakai syar'i lah, jilbab panjang. Terus ada 2 cewek, dia pakai jilbab cuman gak syar'i, bilang, muka lu jelek ya, makanya ditutupin. Di situ Wafik langsung, oh ini ya rasanya orang bercadar dikatain gitu. Dan di situ Wafik motivasi diri Wafik, bahkan orang-orang mencibir Wafik, menghujat Wafik itu Wafik jadikan motivasi, Wafik jadikan tamparan. Wafik lebih introspeksi diri lagi gitu, biar nunjukin kalau misalnya kita bisa loh, kita lebih baik daripada kalian gitu. Kita harus bisalah ngelawan kayak gitu. Masa hal-hal yang sepele kayak gitu terlalu dipikirin. Kata abang Wafik aja bilang gini, emang dia ngasih makan lu, emang dia Tuhan lu gitu, enggak kan, masa takut katanya gitu kan. Dari situ Wafik terpacu, benar-benar harus bisa selalu menyebarkan kebaikan gitu. Bahkan kalaupun Wafik punya ilmu gitu, ilmu yang banyak, insya Allah Wafik sebarkan gitu. Wafik ingin menginspirasi orang-orang bahwa hijrah tuh gampang gitu, tapi istiqomahnya yang susah. Nah istiqomahnya ini susah banget kan, pasti ada aja ujian. Wafik pun sama kayak gitu, dan tapi alhamdulillahnya Wafik selama ini nggak pernah kayak pengen buka cadar tuh nggak gitu, alhamdulillah. Tapi ada teman-teman Wafik beberapa yang udahlah capek pakai cadar gitu kan. Dari sebenarnya kalau misalnya ada yang kayak gitu atau dari diri kita kayak gitu, perbaiki lagi apa sih yang kita lakukan gitu, muhasabah diri lagi, introspeksi diri lagi, apa aja sih yang udah kita lakukan, maksiatkah, kebaikankah gitu. Jadi lebih introspeksi diri lagi, cari teman-teman yang soleh, lingkungan yang baik, yang bisa membawa kita ke kebaikan dunia dan akhirat. Wafik sih nggak peduli, maksudnya ya orang ngatain siapa lu gitu kan kita yang ngejalanin gitu, ngapain harus takut gitu. Mereka juga bukan Tuhan yang bisa ngatur kita segala macam. Jadi walaupun ada yang hujat kita, ngecibir kita, jangan pernah kayak ngedown langsung gitu. Justru kita jadikan tamparan, motivasi diri kita buat introspeksi diri lagi gitu. Tapi nggak pernah sih kayak langsung orang ngecibir itu langsung kayak down tuh nggak pernah sih, alhamdulillah. Dan Wafik selalu minta sama Allah biar diistiqomahkan, karena istiqomah ini susahnya luar biasa. Jadi terus ikhtiar juga, yakin sama Allah kalau Allah tuh ngelindungin hamba-hambanya pasti dalam melakukan kebaikan, dan berdoa sama Allah minta diistiqomahkan gitu. Ketika kita ingin berhijrah, kan kita pasti butuh teman yang yang bisa bimbing kita, yang selalu motivasi kita saat kita down gitu. Nah, sementara menurut Taufik sendiri, sementara teman-teman yang kurang baik itu kita tinggalkan dulu. Misalnya iman kita sudah kuat gitu dalam menghadapi situasi yang seperti itu, maka rangkul teman-teman kita yang dulu gitu. Jadi jangan sampai ya udah tinggalin, bener-bener tinggalin. Tapi ketika kita udah punya ilmu, maka bagikan. Jangan sampai pelit ilmu gitu. Ketika kita udah punya ilmu tinggi, kita ngerasa bener sendiri gitu. Jadi bagikan ke orang lain semampu kita gitu. Ya namanya dakwah kan gak cuma di mimbar ya, dimanapun bisa kita berdakwah, dimanapun dan kapanpun. Jadi ya gitu, kalau misalnya ada teman-teman yang beranggapan seperti itu, sebenarnya salah gitu. Kita sebenarnya sedang mencari ilmu gitu, sedang mencari teman-teman yang bisa motivasi kita terus gitu, bisa naikin mood kita lah gitu, untuk terus ke jalan yang lebih baik gitu.
Keputusan berhijrah membuat pribadi Wafiq Malik menjadi lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa seorang wanita muslimah harus menjaga diri. Wafik setelah berhijrah ini Wafik lebih kayak gimana ya, kita kan berpakaian syar'i, yang pasti untuk wanita ini kan harus lebih menjaga lisannya terutama. Terus orang kan pasti rata-rata kalau cewek tuh ngibah gitu. Nah kita lebih menjaga lagi. Terus dari perilaku kita dengan sikap kita kayak gimana, dulu kan karena selengean banget orangnya gitu. Dan dari sini Wafik mulai berubah, oh wanita tuh harus lemah lembut gitu kan, harus sikap sopan santun, mulutnya dijaga gitu. Harapan Wafik sih inginnya pemuda-pemuda Indonesia itu, pemuda-pemudi, akhwat ikhwannya bisa menghafal Quran gitu, menghafal Quran dan terus menyebar kebaikan selama kita dimanapun gitu. Karena kan Wafik bilang sendiri tadi, dakwah itu nggak harus di mimbar gitu, nggak harus di podium, nggak harus di atas panggung gitu. Kita bisa dimanapun. Misalnya ada orang di kereta lagi minum berdiri, kita ingetin, Mas maaf minumnya duduk gitu kan. Itu juga suatu amal kebaikan buat kita, insya Allah pahalanya ngalir terus amal jariah gitu. Dan inginnya Wafik itu pengennya pemuda-pemudi Indonesia menghafal Quran, selalu menyebar kebaikan, dan selalu positive thinking gitu, jangan sampai negative thinking gitu. Ya udah sih gitu aja. Terus pesan-pesan Wafik juga untuk untuk muslimah di Indonesia, di seluruh Indonesia, jadikan Al-Quran sama hadis itu tuh pedoman hidup kita. Insya Allah kalau misalnya kita jadikan Al-Quran sama hadis itu pedoman hidup kita, insya Allah hidup kita baik dunia dan akhirat gitu, akan dimudahkan dunia dan akhirat gitu.